Kita ngelihat kok lawannya Pak Anies lagi, ngeri juga gitu loh. Ngeri gitu loh. Bekas mantan calon presiden gitu loh. Tapi mungkin kok Pak Anies ngelawan saya juga kemarin kakaknya nih adik. Kaisang anak kemarin sore berani-beraninya menyenggol Anies Baswedan, teman-teman ya. Ini soal bagaimana Pilkada Jakarta kemarin ya. Sontak saja Anies menjawab dan membalas setiap senggolan daripada Kaisang ini. Yuk kita simak videonya. Kita ngelihat kok lawannya Pak Anies lagi, ngeri juga gitu loh. Ngeri gitu loh. Bekas mantan calon presiden gitu loh. Tapi mungkin kok Pak Anies ngelawan saya juga kemarin kakaknya nih adik. Suruh dia jawab sendiri. Makasih ya. Saya nggak level untuk dijawab. Bapak sekalian saya hormati para alim ulama. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua Umum DPP Fuhab bahwa kantor yang selama ini dipakai sebagai sekretariat amatlah mungil, tetapi yang diwadahi amatlah besar. Siapa para habaib, para alim ulama yang selama ini menjadi pilar bagi umat dan juga penjaga di Jakarta. Karena itu kita kemudian sama-sama ikhtiarkan, dan alhamdulillah tempat yang dipilih adalah tempat yang insya Allah sangat strategis di Jakarta dan di Indonesia ini. Bapak-Ibu sekalian, lokasinya titik ini kalau diambil peta, diambil titik sebaliknya, itu namanya sekretariat ASEAN. Di balik sana sekretariat ASEAN tuh. Jadi kalau ditanya di mana Kebuab, di ibu kota Jakarta dan di ibu kota ASEAN. Itu ini tempatnya. Karena memang Jakarta itu ibu kotanya Indonesia dan ibu kotanya ASEAN. Kalau dilihat, kita tentu tidak melihat lokasi semata-mata soal harga. Tapi saya sampaikan, kantor-kantor organisasi Islam terlalu banyak yang berada di pinggir-pinggir. Dan hari ini kantor Fuhab ada di tempat salah satu paling sentral di Jakarta. Sentralnya lokasi, insya Allah mencerminkan sentralnya peran. Insya Allah mencerminkan besarnya dampak bagi umat, bagi masyarakat. Ini adalah tanggung jawab yang tidak kecil, tapi insya Allah tanggung jawab yang ringan untuk para ahli habaib, para alim ulama. Jadi kami merasa bersyukur sekali, dan dalam waktu yang singkat, relatif singkat, tempat ini sudah berubah. Tempat ini sudah menjadi tempat yang representatif untuk para habaib dan para alim ulama untuk berada di sini. Saya perlu sampaikan, ada satu orang yang berjasa menyiapkan ini, karena tanpa dia mengerjakan akan jadi. Namanya Pak Reza. Mana Pak Reza? Dia malah tidak duduk di depan nih Pak Reza. Nah itu dia tuh. Duduknya paling belakang, tapi kalau kapal terbang, itu paling belakang itu yang menentukan arah itu. Karena kalau belakang itu buntutnya itu yang menentukan tuh. Pak Reza ini yang bekerja mengurusi aset dan kemudian menunjukkan beberapa pilihan-pilihan. Tapi semuanya para habaib, para alim ulama. Jakarta punya banyak tempat. Kita ingin tempat-tempat ini menjadi pengalir keberkahan. Kita ingin betul-betul menjadi sumber seakan hulu kejernihan, kecemerlangan. Karena itu kemarin ketika mau penulisan prasasti, saya sampaikan sama Pak Reza, saya tidak ingin tulis sekadar prasasti biasa. Saya ingin titipkan pesan untuk tempat ini. Saya tulis, boleh lihat sedikit. Saya tuliskan begini kira-kira. Rumah ini diresmikan pada tanggal 10 November di Jakarta. Insya Allah kita dijadikan rumah ini menjadi majelis terkumpulnya para alim untuk memayungi, membimbing, memajukan, dan membangkitkan umat. Biiznillah, dari rumah ini akan mengalir kejernihan pesan.
akan mengalir keberkahan dan pesan yang jernih serta semangat untuk menguatkan persatuan di masyarakat. Saya berharap ini akan menjadi rumah untuk selamanya, yang bisa dikelola walaupun secara kontrak 5 tahunan. Tapi insya Allah 5 tahun lagi diperpanjang, 5 tahun lagi diperpanjang, 5 tahun lagi diperpanjang, 5 tahun lagi diperpanjang, 5 tahun lagi diperpanjang. Itu ada masanya nanti. Ada masanya. Begini, kalau belum masuk waktu jangan adzan. Nanti semua orang lihat jam berapa ini? Oh, udah adzan gitu. Kalau tidak boleh adzan, bolehnya apa? Tarhim saja. Kalau tarhim tidak ada yang lihat jam gitu. Nah, jadi para habaib, para alim ulama, sekaligus ini hari yang tepat karena dilaksanakan pada saat kita memperingati Hari Pahlawan. Tadi pagi bersama dengan Bamus Betawi kita ziarah di makam Muhammad Husni Tamrin, pahlawan dari Betawi, pahlawan yang namanya diabadikan di poros utama ibu kota Jakarta. Walaupun kita sering menyebutnya namanya Tamrin, itu nama ayahnya, namanya Husni, Muhammad Husni bin Tamrin. Tapi peringatan Hari Pahlawan itu tepat untuk kita memulai sebuah babak baru bagi Fuhab. Harapannya, lokasi strategis ini membuat lebih banyak dijangkau, lebih banyak umat yang datang, lebih banyak para alim ulama dari mana-mana bisa menjangkau tempat ini. Saya perlu garis bawahi, masa depan Jakarta bukan di kendaraan pribadi, masa depan Jakarta di kendaraan umum, di bis, di MRT, dan lokasi ini tinggal jalan kaki sampai stasiun MRT. Jadi nanti mendarat di Cengkareng sampai ke tempat ini tanpa perlu pindah-pindah, sampai ke sini. Mendarat di Halim sampai ke sini. Pergi dari mana-mana, perjalurnya kendaraan umum. Kita lihat negara-negara kota-kota maju sudah menggunakan kendaraan umum. Jakarta sekarang menuju ke sana. Kenapa? Tempat ini menjadi sangat strategis supaya apa yang tadi disampaikan Pak Kiai Syukron Makmun dari pesan sebelum 20 jangan dulu nasional. Insya Allah tersambungkan lebih cepat daripada yang direncanakan. Jadi nanti bukan hanya 20, insya Allah 34. Kalaupun provinsinya tambah juga ini nanti Fuhabnya. Jadi transportasi umum itu masa depan dan pilihan lokasi berdekatan. Para habaib, para ilmu ulama yang saya hormati, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini titik kenapa kendaraan umum dibangun di Jakarta. Di Jakarta ini tanpa kita sadari kita ini terpisah-pisah. Yang memisahkan kita apa? Alat transportasi. Dari rumah naik motor bagi yang mampunya motor, naik mobil bagi yang sudah punya mobil. Mobilnya pun tergantung harganya, ada levelnya. Sampai di tempat kerja tidak bertemu, kerja di kelasnya masing-masing. Antar kelompok masyarakat itu terkotak-kotak tanpa kita sadari. Wah, kalau belanja, shopping mallnya beda-beda. Hatta datang ke Tanah Abang, di situ ada Plaza Indonesia, ada Grand Indonesia, dan ada Tamrin City, ada Pasar Tanah Abang. Yang masuk Tamrin City tidak berani masuk Plaza Indonesia. Yang masuk Plaza Indonesia tidak pernah menyentuh Tamrin City. Betul tidak? Ya. Habib Hud yang kebun kacang tahu persis seperti apa itu tempat. Terbagi terkotak-kotak. Terkotak-kotak, kenapa? Karena negara membiarkan itu tumbuh, diserahkan pada pasar, diserahkan pada swasta untuk mengatur di mana bertemunya masyarakat. Sehingga tanpa kita sadari terkotak. Siapa yang bisa mempersatukan? Siapa yang bisa membuat semua perasaan yang sama? Yang sosioekonomi rendah maksudnya toko yang beda. Plaza Indonesia beda, Grand Indonesia beda. Mau tahu di mana tempat yang miskin bisa duduk bersama, yang miskin bisa percaya diri duduk paling depan? Namanya masjid, Bapak Ibu. Di masjid tidak ada perasaan takut untuk masuk dan duduk di sof paling depan. Boleh saja di rumah hidupnya sulit, sampai di masjid
Dia bisa bersebelahan dengan seorang ulama yang sangat tersohor. Dia boleh berdekatan dengan pejabat paling tinggi di wilayahnya tanpa ada perasaan terganggu, dan tidak ada ketakutan masuk masjid manapun. Tidak ada, cek saja. Tapi kalau masuk tempat-tempat lain di Jakarta ini ada bedanya. Karena itu, kenapa transportasi yang kedua nih? Masjid satu, yang kedua transportasi. Kita ingin di transportasi umum itu orang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Masuk MRT, mau presiden, mau office boy, mau CEO, mau pengangguran, berdirinya sama. Tidak ada ruang VIP, tidak ada business class, semuanya setara. Apa yang dibangun? Perasaan kesetaraan, perasaan keadilan, perasaan bahwa kita dapat perlakuan yang sama. Dan yang tidak kalah penting, berinteraksi. Karena interaksi kita selama ini dipisah-pisahkan oleh strata ekonomi. Ini ikhtiar kita. Karena itu saya Teman-teman, ya dinamika pilkada tahun 2024 itu menuai pro dan kontra. Pada saat itu bagaimana hampir saja MK mengubah syarat pencalonan pilkada Jakarta, pilkada pada saat itu ya. Bagaimana usianya itu pun diturunkan, teman-teman. Namun ya banyak yang waktu itu demo ya akhirnya dibatalkan semua, teman-teman. Dan bagaimana pada saat itu Kaisang yang kabarnya ingin maju di Pilkada Jakarta itu pun menuai beragam kritikan yang luar biasa. Sebab ya di DPR kali itu ya ingin meloloskannya tentang melalui perubahan undang-undang. Inilah yang membuat publik marah pada saat itu. Ya syukurnya Presiden terpilih Prabowo Subianto itu menghentikan hal tersebut, teman-teman. Dan inilah bobroknya Jokowi pada saat itu ya, mengizinkan semuanya terjadi. Namun yang menarik adalah pada saat bersamaan Anies Baswedan itu ingin maju di Pilkada Jakarta, teman-teman. Namun akhirnya gagal ya. Beliau tidak didukung oleh partai manapun. Namun isunya adalah bagaimana Kaisang yang juga mantan anak presiden pada saat itu adalah Kaisang ingin maju ya, dan disinilah Kaisang menyindir atau menyenggol Anies. Katanya Anies ngeri-ngeri sedap nih, mantan capres ya. Kemudian Pak Anies pasti ngeri lihat saya juga kemarin mendukung melawan kakaknya, sekarang adiknya ya kan. Ini menyenggol, teman-teman. Dan kita tahu bahwa siapapun lawan Pak Anies tidak pernah gentar ya. Pak Anies tetap kuat dan pasti akan melawan calon manapun yang akan dihadapinya dalam kontestasi apapun. Yang penting tracknya itu jujur ya, demokratis ya. Itulah syaratnya, teman-teman. Jangan ada permainan dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?